Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita coba lihat video pertemuan ke-7. Nanti masih selaras dengan pertemuan yang kemarin. Kita coba bahas, nanti saya lihat apa kira-kira yang perlu diangkat ya. Karena materi ini tidak terlalu banyak untuk hari ini. Coba kita lihat screen-nya dulu. Baik. Nah, hari ini pada pertemuan ke-7 ini kita akan bicara tentang apa yang disebut dalam audit sistem atau COVID 2019 ini tentang alignment goals. Ya, alignment goals ini agak susah ya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi goals itu tujuan. Kalau Anda bisa lihat di slide ini, alignment itu penjajaran, penyelarasan sebenarnya. Jadi apa yang sebetulnya gini, alignment tujuan penjajaran ini adalah kita akan mensejajarkan, menyelaraskan antara tujuan yang ada di COVID, dengan tujuan perusahaan. Jadi kadang-kadang memang beberapa tujuan perusahaan untuk menemukan matriksnya kita harus sejajarkan dulu dengan tujuan-tujuan yang ada dalam COVID. Nah, COVID sendiri sudah punya goals ya, tujuan. Jadi ada 4 tujuan. Dia nanti kita lihat di bawah. Nah, kalau dilihat di teorinya ini bahwa tujuan perusahaan mengalir ke tujuan penyelarasan ya. Jadi tujuan perusahaan nanti akan kita konversi ke tujuan penyelarasan yang ada di dalam COVID. Ya. Kemudian pada gambar-gambar di bawah nanti berisi kumpulan tujuan penyelarasan contoh matriksnya. Oke, nanti kita lihat ya. Sehingga katanya dapat dilihat alignment goals apa saja atau tujuan penyelarasan apa saja yang nantinya dapat mendukung tujuan perusahaan nih, enterprise goals ya. Jadi ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan audit dalam sistem. Jadi kita harus lihat dulu tujuan perusahaannya apa, baru nanti kita selaraskan dengan tujuan yang ada dalam COVID. Oke, nah kita lihat gambar. Sebelum lihat gambar, nanti kita lihat sekilas dulu. Nah ini ya, ini yang disebut dengan alignment goals atau tujuan penyelarasan COVID. Nah, COVID itu punya 4 dimensi tujuan penyelarasan. COVID 2019 ya. Sepertinya masih sama ya, COVID 4.1, 4.0, COVID 5, sampai sekarang COVID 2019, tujuan penyelarasan di COVID masih 4. Ya, dari mana 4 itu? COVID mengadopsi alignment goals-nya atau tujuan penyelarasannya dari yang kita sebut dengan balance scorecard. Ya, atau IT balance scorecard. Jadi ada balance scorecard, kadang sudah di konversi menjadi IT balance scorecard atau IT BSC dimension ini. Jadi kalau Anda lihat ada tulisan IT BSC dimension di sini, itu artinya IT balance scorecard. Nah, kalau Anda searching di Google, balance scorecard ini sangat terkenal ya, sangat terkenal untuk banyak digunakan dalam membangun pilar-pilar dalam tujuan perusahaan. Ya. Nah, IT balance scorecard sendiri mempunyai 4 dimensi. Dimensi finansial atau keuangan, kemudian dia punya dimensi customer, ya, dimensi customer. Jadi bagaimana dia mengelola keuangan, bagaimana mengelola customer, kemudian dimensi internal. Ya. Dimensi internal ini sepertinya paling banyak. Ya. Bagaimana cara dia mengelola internalnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah learning and growth. Bagaimana sebuah perusahaan tetap harus belajar dan tumbuh. Ya. Jadi tidak ada perusahaan yang tidak belajar. Setiap harinya selalu belajar. Karena pasar berubah. Ya, pasar selalu berubah.
dan dia harus tumbuh terus. Ya, tidak ada perusahaan yang mau berhenti di situ saja. Ya, mereka selalu pengen berkembang, selalu pengen tumbuh. Nah, bagaimana mencapai tujuan-tujuan itu ya? Itu yang dimaksud dengan IT Balance Scorecard Dimension. Ya, bagaimana mencapai tujuan-tujuan itu? Artinya dalam sebuah penyelarasan alignment goals COVID dengan alignment enterprise goals-nya, tujuan COVID diselaraskan dengan tujuan perusahaan, artinya apa? Sebuah perusahaan sebaiknya menggunakan empat dimensi ini. Ya. Nah, jadi dalam COVID yang dimaksud di atas dengan tujuan penyelarasan adalah bagaimana caranya agar perusahaan mampu mengikuti dimensi balance scorecard yang ada di dalam COVID 2019. Ya. Jadi dengan mengikuti ini diyakini ya perusahaan mampu. Perusahaan mampu. Kalau diyakini secara disiplin dan dilaksanakan, diyakini perusahaan mampu untuk mencapai tujuan perusahaan, mampu mencapai tujuannya ya, dengan mengikuti 4 hal. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita lihat nanti. Oke, kita lihat dulu ya. Financial atau dimensi financial dia punya berapa nih? 4 dimensi ya, bukan 4 dimensi. Ada 4 goals, ada 4 alignment goal, tujuan penyelarasannya. Jadi dalam keuangan nanti perusahaan sebaiknya mengikuti 4 ini. Customer, dalam pengelolaan customer ada 1, 2 ya, 2. Kemudian dalam pengelolaan internalnya ada 4 poin. 5 poin, sorry, 5 poin. 5 poin. Kemudian dalam learning, yang belajar dan tumbuh, learning and growth, dia punya 2 poin yang harus diikuti. Ya. Jadi sebaiknya perusahaan nanti pada saat kita melakukan audit atau melakukan evaluasi atau melakukan peningkatan kepada perusahaan, kita akan gunakan ini untuk menyelaraskan tujuan perusahaan. Ya. Dalam artian tujuan perusahaan yang sudah ada sekarang selaras dengan ini enggak gitu ya. Misalnya gini. Kita lihat salah satu. Dalam finansial ya, lihat apa yang mau kita ambil. Misalnya gini. Quality of technology related ya, financial information, related information, financial information. Kualitas teknologinya berhubungan enggak atau berhubungan baik enggak dengan informasi-informasi keuangan. Ya. Jadi dalam pengelolaan kualitas teknologi ya sebaiknya dihubungkan dengan informasi-informasi keuangan atau informasi-informasi keuangan yang ada ditarik benang merahnya dengan kualitas teknologi yang baik. Oke, nah. IT compliance-nya, support untuk bisnis compliance-nya dengan hukum-hukum nih, external laws nih, hukum-hukum yang ada di luar ya, regulasi, peraturan, segala macam. Ya, disesuaikan lah maksudnya. Sama enggak? Matrix ini ya. Ini tujuan perusahaan, ini matriksnya artinya hal-hal yang harus diikuti. Hal-hal yang harus dilakukan nih. Ya, hal-hal yang harus dilakukan. Oke. Manage IT related risk. Ya. Memanage IT dengan risiko-risiko yang berhubungan. Ya. Artinya dalam hal keuangan ya. Oke, misalnya ini ya. Nah, ini matrix ini artinya poin-poin yang harus dilakukan. Poinnya. Oke. Bentar, kita lihat coba. Oke. Customer agility, to turn business. Agility ini apa ya? Kelincahannya. Kelincahan atau keluasan untuk menghidupkan bisnis, kebutuhan bisnis, requirements bisnis menjadi solusi operasional. Ya. Nah, ini juga poin-poinnya ada yang harus dilakukan. Kemudian ada internal ini agak banyak, dia 5 poin. Informasi tentang keamanan, infrastruktur proses, aplikasi dan infrastruktur processing,
Privacy, ada nggak privacy misalnya? Apa yang harus dilakukan? Number of confidential incident causing financial loss. Nah, kejadian-kejadian confidentiality ini kerahasiaan, kejadian-kejadian yang rahasia ya, yang mengakibatkan hilangnya kerugian finansial keuangan. Ada berapa banyak? Itu dihitung ya misalnya. Apakah kita sudah menghitung itu gitu ya? Nah ini poin-poinnya dari sini. Oke. Yang enak nanti kita praktek saja ya. Jadi ada studi kasus bagaimana caranya kita menselaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan COVID ini. Artinya apa? Tujuan perusahaan ada di sebelah kiri, nanti kita bikin tabel tujuan COVID di sebelah kanan. Kita akan tarik garis. Mapping namanya ya. Jadi penyelarasan ini lebih banyak dikenal kalau zaman-zaman dulu dengan mapping pemetaan. Mana saja tujuan perusahaan yang berhubungan dengan COVID, yang berhubungan dengan matriks yang ada di sini. Oke, ada 13. Baik, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Anda harus baca, harus explore. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas di studi kasus. Oke, saya close dulu. Baik, cukup ya pertemuan 7. Silakan explore. Karena kalau berdasar slide saja, sepertinya Anda tidak akan menangkap banyak. Ya, tidak akan menangkap banyak. Nanti kita akan coba di studi kasus. Biar langsung dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.